Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SMK Negeri Pelayaran Kalimantan Samarinda yang beralamatkan di Jalan Batu Cermin, Sempaja Ujung, Kecamatan Samarinda Utara. Sesuai dengan nama SMK Negeri Pelayaran Kalimantan, kami hanya fokus pada bidang kemaritiman, yaitu jurusan pelayaran kapal niaga, yang di dalamnya ada prodi teknika kapal niaga dan nautika kapal niaga. Sedangkan saat ini jumlah taruna dan taruni SMK Negeri Pelayaran Kalimantan adalah 154, sedangkan daya tampungnya sesungguhnya adalah 144. Kami memiliki visi dan misi, 1 visi dan 5 misi. Adapun visi SMK Negeri Pelayaran Kalimantan adalah menjadi institusi penyelenggara pendidikan dan pelatihan kepelautan yang unggul sesuai dengan standar International Maritime Organization. Sedangkan visi kelima dari SMK Negeri kami adalah menjalin hubungan kerjasama yang harmonis dan berkelanjutan dengan dunia usaha atau dunia industri bidang kemaritiman nasional dan internasional. Sekilas kami akan memaparkan 8 standar nasional pendidikan yang kami laksanakan di SMK Negeri Pelayaran Kalimantan. Standar yang pertama adalah standar kelulusan. Di sekolah kami adalah SMK 3 tahun, namun lulusnya adalah memerlukan waktu 5 tahun, karena 3 tahun adalah memperoleh ijazah darat dan kurang lebih 2 tahun memperoleh ijazah laut. Adapun standar kelulusannya, output atau kelulusan dari kami adalah nantinya outputnya mendapatkan sertifikat ahli teknika tingkat 4 dan sertifikat ahli nautika tingkat 4. Jumlah taruna-taruni yang sudah kami luluskan kurang lebih 600 taruna-taruni, sehingga mereka lulus dengan predikat ahli nautika tingkat 4 dan ahli teknika tingkat 4. Sekilas tentang lulusan kami, mereka sudah bekerja di berbagai industri, baik industri swasta maupun industri milik negara. Di antaranya ada yang di distrik navigasi, ada yang di Kesah Bandaran atau KSOP Samarinda, dan ada di beberapa perusahaan baik di dalam maupun di luar negeri. Adapun standar yang kedua adalah standar isi. Kita melihat struktur kurikulum yang kami laksanakan, baik di salah satunya adalah di bidang teknika, di prodi teknika, dengan alokasi waktu yang disediakan selama 3 tahun adalah 5.016 jam yang terbagi dalam kelas 1, kelas 2, dan kelas 3, atau kelas 10, kelas 11, dan kelas 12 dengan pembagian jam yang seimbang. Dan kemudian setelah lulus 3 tahun, para taruna-taruni melakukan prala dan UKP, dan ini memerlukan waktu kurang lebih 2 tahun yang terdiri dari retraining kurang lebih 2 bulan, retraining dan ujian pra-prala, kemudian melaksanakan praktek laut atau prala. Mereka berlayar sekitar minimal 12 bulan, dan pasca prala dan TRB memerlukan waktu kurang lebih 6 bulan, sehingga kurang lebih selama 2 tahun mereka bisa memperoleh ijazah laut. Sehingga secara singkat bisa kita sebutkan bahwa untuk sekolah, untuk memperoleh ijazah darat mereka memerlukan waktu 2 tahun, dan memperoleh ijazah laut memerlukan waktu
2 tahun. Dan waktu yang diperlukan sehingga kurang lebih 5 tahun. Sehingga dengan kurikulum saat ini bisa digolongkan SMK D2 Fast Track. Adapun standar proses pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah ini dilaksanakan di kelas baik secara offline maupun secara online, kemudian praktek dilaksanakan di laboratorium dan praktek di industri, dan ditambah lagi mereka ketika belajar memerlukan waktu 12 bulan setelah mereka memenuhi persyaratan yang ditentukan. Adapun industri yang sementara ini sudah bekerja sama dan akan ditindaklanjuti dengan industri yang lain, yang kami paparkan hanya 6 industri terkait. Untuk menjamin agar keterlaksanaan proses belajar mengajar sesuai dengan standar nasional pendidikan, maka kami melakukan monitoring pembelajaran, mengecek perangkat pembelajaran dengan melaksanakan supervisi administrasi pembelajaran. Di samping secara online, tim kami selalu saling kontrol, saling monitor. Adapun standar keempat yaitu standar pendidik dan kependidikan, sesuai dengan persyaratan seorang kepala sekolah harus memiliki NUKS, dan kami sudah terpenuhi NUKS yang dipersyaratkan. Adapun GTK atau guru dan tenaga kependidikan kami memiliki data sebagai berikut. Ada 8 orang PNS dan ada 43 non-PNS yang terdiri dari guru dan tenaga kependidikan. Adapun persyaratan sebagai SMK pelajaran, maka guru adalah yang memiliki TOT 609 dan berasal dari pelaut, khususnya bagi guru yang bidang kejuruan. Adapun standar sarana prasarana, di SMK Negeri Pelayaran sudah memiliki berbagai laboratorium dan bengkel yang memiliki jumlah 19 laboratorium dan bengkel sebagai berikut. Ada lab CMDSS, ada lab CBT, ada lab EKDIS. Berikutnya juga bisa kami tampilkan ada lab bahasa, baik bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia. Bahasa Inggris terdiri dari 2, bahasa Inggris umum dan bahasa Inggris maritim. Kemudian lab komputer dan perpustakaan, baik secara offline maupun secara online. Berikut ada kapal yang merupakan laboratorium untuk mempelajari berbagai dasar keterampilan untuk kehidupan di atas kapal. Demikian juga ada UKS dengan 2 bed dan terpisah antara bed untuk taruna dan bed untuk taruni, yang di sini dikelola oleh tim UKS bagian dari ketarunaan. Kemudian ada juga auditorium yang memiliki luas yang cukup, kapasitas kurang lebih menampung 500 orang, dan kemudian 6 buah ruang belajar dengan ukuran 8 x 9 meter persegi. Adapun standar pengelolaan, di sekolah kami menggunakan standar manajemen ISO di bawah TCCPL, yaitu ISO 9001/2015.
Adapun sesuai ketentuan bahwa SMK pelayaran harus memiliki approval agar diperkenankan untuk menerima dan meluluskan pelaut dengan standar International Maritime Organization. Dan approval ini harus diaudit, harus diupdate setiap tahun. Sedangkan standar pembiayaan sebagaimana sekolah di bawah naungan Departemen Pendidikan Nasional, yaitu terdiri dari Posnas, Posda, dan bantuan yang lain. SMK Negeri Pelayaran untuk proses ujian kepelautan ini sudah mendapatkan beasiswa Kaltim tuntas. Adapun keunggulan dari sekolah kami yaitu fokus pada jurusan kemaritiman, khususnya pelayaran kapal niaga. Kemudian kelulusannya SMK Negeri Kalimantan bersertifikat ANT 4 dan ATT 4. Mereka untuk bagian dek atau ANT 4 sudah memiliki hak untuk sebagai nahkoda kapal dengan 500 gross ton ke bawah. Sedangkan proses pendidikannya dilaksanakan kurang lebih 5 tahun, dan dalam perkembangannya kami akan berupaya untuk mempersingkat proses pendidikan ini. Diharapkan beberapa tahun yang akan datang, 4,5 tahun mereka sudah bisa diluluskan, sehingga ada percepatan. Dan ketika mereka sudah lulus, mereka bisa digolongkan sebagai lulusan D2 fast track. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.